Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Siapa ini? Randu. Silakan dipimpin doa ya. Doa mulai. Selesai. Oke, sebelum Bapak mulai pelajaran, yang merasa membawa handphone untuk kepentingan keluarga, mohon disetting dulu ya. Ya, Pak. Tidak. Oke, di siang hari ini cuacanya agak ada macam panas gitu ya. Ya. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan. Minggu kemarin kita sudah belajar ya, Ya. yaitu sejarah Pulau Rosidin. Ya. Nah, di sini bagaimana kabar adik-adik semua? Baik. Ada yang agak-agak sakit? Ada, Pak. Pur. Siap. Oke, sebelumnya siapa yang tak hadir di sini? Banyak, Pak. Yono. Sri ini ya jarang masuk ya sekarang ya? Ya. Ya, Pak. Dia sudah pindah kampus, Pak. Oh, benar. Ketua bola, Pak. Kayaknya dia sekolah langsung ke kampus ya, nggak mungkin ya? Ya, Pak. Oke, sebelumnya Bapak imbau kepada adik-adik semua, karena lusa kita akan libur panjang, libur karena kita harus isolasi ya, yang diperintahkan pemerintah, karena mematuhi pemerintah itu hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Jadi kita harus stay di rumah ya untuk mencegah penyebaran virus-virus ini ya. Jadi Bapak imbau untuk adik-adik semua, kalian harus di rumah saja. Jangan sampai ada yang berkeliaran, murid. Ya, Pak. Jangan berkeliaran ya. Ya, Pak. Soalnya sering ketemu di jalan ya sama cowoknya. Naik Vespa ya, Pak? Ya, naik Vespa sama cowoknya itu. Cowoknya itu rambutnya agak enggak kikuan gitu. Gimana ya? Murid di rumah aja ya nanti ya. Siap. Oke. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Anak-anak buka halaman 21 ya di buku LKS-nya. Yang nggak bawa buku siapa? Saya, Pak. Kebiasaan. Nanti kalau minggu depan nggak bawa buku, karena minggu depan pertemuan terakhir, minggu depannya lagi kita udah libur. Apa makan? Jangan nggak bawa buku lagi ya, Bu. Ya, Pak. Sudah lupa, Pak. Jangan lupa terus temuin kebiasaan. Oke, di sini kita akan memulai materi kita. Sebelumnya Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, kemarin kan kita sudah mempelajari sejarah Pulau Rosidin. Jadi minggu ini kita akan mempelajari siapa tokoh-tokoh Pulau Rosidin tersebut, prestasi-prestasi apakah. Pertama kali ya istilah keluarganya dulu, istilah keluarganya, prestasinya, jenis pemerintahannya, dan juga ketetapan-ketetapannya yang ketika mereka memerintah. Di sini Bapak akan sedikit menjelaskan, bukan menjelaskan, tapi maksudnya itu Bapak ingin bercerita sedikit tentang Pulau Rosidin. Karena kita tidak ada tugas apapun minggu ini, jadi Bapak hanya menyampaikan materi tentang Pulau Rosidin. Di sini sebelumnya ada yang ingin bertanya tentang materi kemarin? Ya, Pak. Ya, sudah paham ya? Ya, Pak. Mumpung tidak ada PR ya, Bapak kasih kemarin ya. Ya. Senang kalian ya. Ya. Ya, Pak. Ya, Bapak berdiri aja. Ya. Oke, tolong Kurniawan. Ya, Pak. Nah, yang fokusnya ya, benerin ya. Ya, Pak. Oke, untuk menghemat waktu, Kurniawan, fokusnya jangan lupa agak cepat ya. Kenapa itu kepalanya benjol itu? Benjol itu.
agak kurang jauhnya. Oke? Oke, Bapak akan mulai materinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini siapa yang tahu kalau Khwarizmi itu apa? Mulai. Belum Pak. Minggu kemarin nggak pernah ketikan ya? Iya Pak. Pasti mikirin cowoknya yang rambutnya gimbal itu kan? Enggak Pak. Lalu? Saya sekolahnya baik Pak. Ya. Iya Pak, apa Pak? Kalau Khwarizmi itu apa pengertiannya seperti yang Bukan dijelaskan? Kalau Khwarizmi itu masa pemerintahan setelah masa Rasulullah Pak. Ada berapa orang? Ada 4 orang Pak. Buat bukan. Pasti dapat nilai plus. Nah, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq Pak. Ya, dua. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib Pak. Wow, balik Kembali ini. Pak. Utsman bin Affan Pak. Ya. Dan yang terakhir itu Ali bin Abi Thalib Pak. Oke, mantap. Di sini Randu udah hafal ya. Rama pasti hafal kan? Ulangi Rama. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq Pak. Ya. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin apa? Utsman bin Affan Pak. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Itu sahabat Nabi. Oke, Kurniawan RPP-nya. Berikutnya Pak. Ya, fokusnya itu gimana bisa gini ya? Agak kurang baik ya fokusnya. Ya nggak apa-apa. Bapak lanjutkan saja materinya. Mari menunggu Kurniawan ini ya. Oke, pertama-tama Bapak akan menceritakan sedikit tentang Abu Bakar As-Siddiq. Oke, di sini ada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memerintah 2 tahun cuma setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu dari tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah, atau dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang silsilah keluarganya. Beliau bernama asli Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ma'ad bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir al-Quraisy at-Taimi. Di sini jangan lupa ya, minggu depan harus kita ulang lagi. Oke, Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya bernama Ummu Al-Khair dan ayahnya bisa dilihat di buku saja ya. Di sini beliau ini termasuk Islam ya, masuk Islam pada awal Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan dakwah. Di sini beliau tidak merasa kesulitan dalam menerima ajaran Islam karena cintanya kepada Rasulullah SAW yang mendalam ya. Ia sudah mengakui bahwa keagungan keluhuran di Nabi Muhammad itu sudah dari remaja. Oke. Karena minggu kemarin kita sudah mempelajari prestasi beliau, maka di sini kita akan langsung saja. Abu Bakar merupakan orang pertama kali yang menerima dakwah agama Islam dan memeluk Islam. Pada masa tersebut Abu Bakar lah yang tidak pernah merasa enggan untuk menerima dakwah Nabi. Jadi beliau ini ya sangat tekun dalam mempelajari Islam. Di sini setelah ia meninggal, sebelumnya Abu Bakar sempat memanggil Utsman untuk menuliskan surat pemerintah pengangkatan Umar. Jadi setelah beliau meninggal itu dilanjutkan oleh Umar. Di sini model kepemimpinannya kita sudah tahu sendiri, minggu kemarin sudah dijelaskan ya. Beliau ini mengutamakan musyawarah dalam mengambil mufakat dalam pemerintahannya, khususnya negaranya. Beliau ini bersikap tegas, tapi beliau lemah lembut. Untuk siapapun yang menaati peraturan pemerintah, pasti beliau open, ya pasti beliau berlemah lembut. Kurniawan paham ya? Yang kedua itu berlemah lembut tadi. Yang ketiga terbuka untuk kritik. Jadi beliau ini sangat menerima kritikan rakyat-rakyatnya. Ataupun yang salah dari beliau pasti dia terima. Di sini langsung saja ya kita ke prestasi yang dicapai. Prestasi yang dicapai beliau itu adalah banyak. Yang pertama adalah mengirimkan bala bantuan dan dalam pimpinan
Utsman bin Zaid ya untuk mengirim untuk memimpin perang untuk memerangi kaum Romawi pada masanya itu. Bagi realisasi rencana Rasulullah ketika masih hidup, karena ketika Rasulullah masih hidup itu masa Romawi itu ingin disterilkan, bahasa kitanya ingin disterilkan. Tapi karena beliau wafat terlebih dahulu, jadi Abu Bakar yang mencapai keinginan beliau tersebut. Di sini juga ada beliau itu memperluas wilayah Islam ke Persia, Arab, Irak, dan Syam. Di sini prestasinya sangat kuat sekali ya. Nah, yang ketiga, murid perhatikan bukunya. Saya perhatikan itu, Pak. Oh ya. Soalnya di sini cuma RPP-nya saja, materinya di buku ya. Oke, yang ketiga yaitu menyatukan persepsi seluruh sahabat untuk mengurangi kaum murtad. Oke, Randu, coba sebutkan salah satu nabi palsu. Usailah Muhammad Kadzab. Oke, benar. Randu ini pintar ya. Atas dia itu peringkat 1 terus di kelas. Iya, bertahan. Ya, peringkat bertahan terus ya. Yang lain contoh Randu ya. Ya. Nadia, siapa tadi nabi palsu yang disebutkan Randu? Saya lama akan Pak. Oke. Di sini ada beberapa nabi palsu yang diperangi Abu Bakar, yaitu Zulaikha al-Asadi. Di sini ada yang perempuan juga ya, seperti binti al-Faris, Musalamah al-Kadzab tadi, dan Aswad al-Ansi. Oke. Yang keempat itu menugaskan negara Irak dari penjajahan Persia. Di sini Abu Bakar lah yang berperan penting dalam memperkuat Irak. Di sini dari Irak itu patuh pada Islam setelah dibebaskan dari bangsa Persia. Di sini banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Yang selanjutnya itu membebaskan bangsa Syria dari penjajahan Romawi. Di sini juga Persia juga langsung mundur. Waktu mereka mundur itu Syria juga yang waktunya dijajah, mereka langsung alhamdulillah ya, langsung berbondong-bondong masuk Islam. Di sini mengumpulkan Al-Quran yang ditulis, karena pada masa Abu Bakar itu banyak Al-Quran yang ditulis di pelukan rumah, di tulang-tulang, di pohon, di batu-batu. Di sini beliau mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran itu menjadi satu, tapi belum dibukukan. Beliau hanya mengumpulkan. Di sini dalam bidang eksekutifnya, dalam masa pemerintahan beliau itu, Khalifah Abu Bakar menjelaskan tugas-tugas pemerintah ke dalam negeri dan juga luar negeri. Ada berbagai gubernur ya, dalam negeri dan luar negeri yang beliau perintahkan. Itu orang-orang tertingginya yang dia percaya. Siti, apa ya? Ya, sabar ya, ntar lagi kita selesai. Karena kita masih 20 menit ya. Di sini untuk pertahanan keamanan, beliau mengorganisasikan pasukan-pasukan yang ada untuk mempertahankan eksistensi pemerintahan. Di sini fungsinya itu adalah menjaga stabilitas pemerintahan beliau. Di sini pasukannya itu adalah Khalid bin Walid, Musanna bin Harisah, Amr bin As, dan juga Zaid bin Sufyan dan lain-lainnya. Di sini setelah di sini dalam bidang indikatifnya fungsi kehakiman dilaksanakan oleh Umar bin Khattab, karena setelahnya pasti Umar bin Khattab yang menjalankan pemerintahan setelah beliau wafat. Dalam sosial ekonominya beliau mendirikan apa yang didirikan Abu Bakar As-Siddiq? Baitul Mal ya. Baitul Mal yang minggu kemarin kita sudah ceritakan sedikit. Oke, selanjutnya kita jangan lama-lama ya. Iya, Pak. Di sini Umar bin Khattab, masa pemerintahan Umar bin Khattab itu dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah, tahun 1634 sampai 1644 Hijriah. Masehi, salah. Ya. Di sini berapa tahun kok? 2 tahun. 10 tahun tadi Abu Bakar. Oke, Umar bin Khattab di sini dilahirkan pada tahun 584 Masehi. Beliau bernama Khattab bin Naufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Libah, dan panjang lagi namanya, nanti bisa dilihat di buku. Itu nama-nama panjang sahabat Rasulullah itu jangan sampai dilupakan ya, dibaca terus ya. Nah, karena akan keluar di belakang insya Allah.
Umar masuk Islam pada bulan Zulhijjah atau setelah Rasulullah SAW. Oke, langsung saja ya, karena silsilah beliau sudah dijelaskan minggu lalu dalam sejarah Khulafaur Rasyidin ini. Oke, model kepemimpinan Umar ini yaitu dekat dengan perhatian terhadap kondisi umat. Beliau ini sama dengan Jokowi ya, sering terjun ke masyarakatnya langsung. Nah, di sini Umar juga memiliki jiwa yang besar untuk menerima kritikan rakyat yang dipimpinnya. Jadi dalam masa kita ini sudah ada Jokowinya. Jadi di sini yang pilih nomor 1 siapa? Rama ya. Reno ya pilih nomor 1 ya. Di sini Bapak juga pilih nomor 1, juga pilih nomor 2. Karena kita tidak bisa berbicara politik ya. Maaf ya Bapak, coba tadi. Di sini prestasi yang dicapai Umar bin Khattab yaitu adalah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dalam hidupnya pertama dia merenovasi kembali Baitul Mal yang dibikin pada masa pemerintahan Abu Bakar tadi. Yang juga memberikan kebijakan-kebijakan khusus ya dalam tugas pemerintahan kepada saudara-saudaranya dan juga orang-orang yang dipilihnya untuk menjadi gubernur dan pemimpin di setiap daerah negara. Di sini pada masa beliau dibangunlah dua kota Irak yaitu kota Basrah dan kota Kufah. Di sini pada masa beliau ya dua kota ini yang kita kenal sampai sekarang ini dibangun. Dan juga ada kota yang orang Fustat Mesir. Dia pula yang menentukan tahun Hijriah. Jadi pada masa Hijriah tahun Hijriah ini pada masa beliau lah yang dibikin. Di situ dihitung dari awal hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Prestasi di luar negerinya, beliau meneruskan pengiriman pasukan yang diawali oleh khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar Siddiq. Dampak pengiriman pasukan Umar di sini adalah menjadikan sebagai besar daerah Persia, Romawi dan Syam masuk ke wilayah daulah Islamnya. Di sini kemarin masa-masa itu negara-negara tersebut benar-benar musuh Islam dan sekarang sudah bisa dijelaskan bahwa Islam itu sudah menyebar ke penjuru negeri Syam. Ya. Oke, selanjutnya. Buka halaman selanjutnya, Nadia. Halaman selanjutnya. Ya, Pak. Handphonenya tolong ditaruh dalam tas ya. Iya. Di sini penataan dan administrasi negara juga sangat ketat di masa beliau. Nah, di sini Abu Bakar Umar bin Khattab membantu Baitul Mal yang tadi dibentuk dan juga sudah direnovasi dan juga Dewan peran pada masa tersebut yaitu adalah memperketat keuangan negara. Maksudnya di sini beliau mengeluarkan uang baik dari pusat maupun provinsi yang ketat. Di sini maksudnya ada sumbangan negara untuk Baitul Mal tersebut. Di sini penetapan kalender Hijriah itu pada masa Umar ya, jangan lupa ya. Oke, kita ke selanjutnya ya. Dia Utsman bin Affan. Beliau lahir pada tahun 576 Masehi. Di sini nama lengkap dia sudah kita jelaskan minggu kemarin. Ya. Kita sudah tuntaskan minggu kemarin. Secara kronologisnya kita sudah tuntaskan minggu kemarin. Utsman bin Affan ini masuk Islam atas ajakan dari pamannya, dan juga sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar setelah masuk Islam mendapatkan siksaan dari paman Abu Bakar tersebut ya, yaitu Hakam bin Abil As. Utsman juga termasuk golongan sahabat yang masuk kelompok awal dalam memegang Islam. Di sini beliau disiksa juga sama pamannya karena masuk Islam dia, bukan pamannya yang mengajak masuk Islam. Maksudnya ada sahabatnya yang melindungi beliau ya, ketika mau masuk Islam, yaitu Abu Bakar. Beliau ini dijuluki As-Sabiqun al-Awwalun, yang termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam. Nah, di sini juga Utsman bin Affan ini juga sangat cinta kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Utsman dikenal sebagai orang yang kaya dan dermawan. Beliau ini suka sedekah ya, suka sedekah kepada orang-orang miskin yang bisa kita contoh. Di sini setelah beliau menjabat ya, setelah Umar meninggal tadi, karena Umar itu meninggal karena apa teman-teman? Dibunuh ya, waktu sholat. Oke, waktu sholat. Itu minggu kemarin sudah kita pelajari ya. Umar itu dibunuh waktu sholat ya, ditusuk dari belakang.
Nah, di sini setelah Umar meninggal beliau lah yang memerintahkan. Di sini model kepemimpinan beliau yaitu karena kedermawanan beliau, dia di sini sering sedekah pada waktu-waktu tertentu pada orang-orang yang membutuhkan. Dia adalah sekarang ketika menjadi Khalifah Utsman akan bertindak profesional dengan orang-orang yang tak dikenal ya, baik dalam kekuasaannya ataupun luar, karena dipandang dari karakteristik mereka. Dia itu memperhatikan orang dan melihat karakter kepemimpinan, apakah dia itu sanggup atau tidak ya. Di sini model kepemimpinan beliau masih kurang lebih sama ya sama Umar ya. Karena minggu kemarin kita sudah jelaskan, kita sekarang isian saja ya. Prestasi yang dicapai masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Di sini kaum muslimin dapat menguasai dua daerah besar, yaitu daerah barat dan daerah timur. Jadi Islam itu sudah menyebar ke barat ya. Yaitu di sini dalam wilayah timur kaum muslimin dapat menguasai negara Persia, Khurasan, yaitu Irak, Afghanistan, Turkmenistan, dan wilayah Uni Soviet atau Rusia. Di sini Utsman bin Affan untuk penelitian penyusunan Al-Quran. Jadi disinilah mushaf Al-Quran itu disusun jadi dibukukan. Maksudnya setelah dibukukan barulah beliau sebar ke penjuru dunia di negara-negara Islam yang telah Islam tetapi ya. Di sini ada pun perkembangan pembangunan pada masa Utsman meliputi pembangunan daerah-daerah, permukiman, jembatan, dan yang lain dan masjid. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, karena waktunya mepet ya. Nanti Bapak tentukan tugasnya, nggak usah kita review lagi ya. Sini langsung saja ke masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib mendapat nama panggilan Abu Turab atau bapaknya tanah dari Nabi Muhammad. Abu Turab adalah panggilan yang paling disenangi oleh Ali karena itu adalah nama kenang-kenangan yang diberikan oleh Nabi. Di sini setelah peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan menyebabkan perpecahan di kalangan berbagai umat, karena ada umat yang masih mengakui Ali sebagai pemimpin, ada golongan-golongan Utsman itu menjadi menuntut balas atas kematian Utsman ya, dan mengajukan Muawiyah menjadi khalifah setelah Utsman, bukan Ali. Di sini ada pengikut Ali juga yang mengajukan Ali sebagai khalifah pengikut Utsman. Ada kaum moderat, yaitu golongan-golongan yang masih menjadi kontroversi mereka karena mereka itu tidak berpihak pada satupun, mereka berserah diri kepada Allah. Sini ada orang yang golongan yang berpegang pada prinsip jamaah, diantaranya Abu Ayyub Al-Ansari, Utsman bin Zaid dan teman-temannya. Di sini mereka mengikuti para masyarakat. Berikut ini ada beberapa peran ya yang terjadi pada masa Khalifah bin Ali. Kurniawan bisa jelaskan? Ya. Bisa dijelaskan? Agak susah soalnya. Peran apa saja yang terjadi di masa pemerintahan Ali satu saja? Sipil. Oke, Bang Sipin ya. Perang Uhud itu tadi masuk atau tidak? Tidak. Perang Uhud itu tidak terjadi pada masa Ali ya. Tidak. Di sini Perang Sipin, di sini ada aliran-aliran Khawarij juga yang memerangi mereka, dan juga Perang Jamal. Oke, di sini karena terjadi banyaknya kontroversi pada masa Ali ya. Latar belakang ketidaksetujuan mereka bahwa takhir itu merupakan penjelasan masalah yang tidak dasar pada Al-Quran. Jadi di sini itu masih banyak penjelasan masalah hari ini. Karena waktunya mepet, minggu depan kita sambung lagi ya. Nanti bisa. Oke, terima kasih telah mendengar penjelasan dari Bapak. Di sini karena waktunya agak mepet ya. Bapak kasih tugas saja ya, nggak usah menjelaskan di sini, kita ambil diskusi di sini ya. Nanti bikin resume ya tentang materi hari ini, minggu depan dikumpul ya. Mengerti tidak? Siti, apa tugasnya? Oke, resume ya. Nggak usah banyak-banyak, 2 halaman saja, jangan 7 halaman ya. Nanti 7 halaman ya. Terus istilah saya. Enggak.
2 halaman saja ya. Tapi poin-poinnya harus jelas. Ya. Di sini tindak lanjut pembelajaran kita selanjutnya yaitu adalah kita memasuki materi yang selanjutnya ya untuk minggu depan. Di sini nanti jelaskan ya contoh-contoh sikap yang bisa kita ambil dari masa pemerintahan Khalifah Rasyidin di sini. Di sini bagaimana pembelajaran hari ini ngantuk ya karena bercerita ya. Iya, Pak. Ya. Agak ngantuk ya. Jadi di sini ada mungkin untuk umpan baliknya. Nah, nanti teman-teman adik-adik bisa jelaskan lewat kertas ya. Tulis lewat kertas apakah yang maksudnya beri masukan untuk Bapak. Bapak saran ya. Bagaimana untuk depannya lagi karena mungkin Bapak guru baru juga di sini. Ya. Oke, untuk rencana pembelajaran selanjutnya kita akan masuk ke pemateri berikutnya minggu depan. Kita di sini akan minggu depan itu setelah resume dikumpul kita akan menuntaskan materi yang ketiga ya. Di sana kita akan tuntaskan karena kita tidak ada UTS ya, karena kita tidak akan ada UTS karena libur kan. Kita stay at home, stay safe kan. Karena bagaimana harinya? Menyenangkan. Oke, agak menyenangkan. Pasti agak menyenangkan. Di sini UTS-nya diganti sama tugas, mau enggak? Mau enggak? Tugasnya enggak berat. Setelah resume 2 ini, Bapak kasih tugas nanti resume selanjutnya materi minggu depan. Aman kan? Oke. Untuk menutup pembelajaran di sini, ketika Bapak menjelaskan tadi ada yang tersinggung, ada yang kurang. Maaf ya Bapak kalau kritik tadi sedikit ya. Enggak bermaksud maksudnya. Kita hanya nyandaan saja. Supaya enggak ngantuk. Intermezzo aja penyaman ya. Ramah ya, alhamdulillah. Ya Pak. Ya, Muri itu kucing mukanya lapar ya Muri? Iya, Pak. Oke. Nah, apabila Bapak ada kata yang salah ataupun perbuatan yang salah, Bapak minta maaf kepada Allah. Bapak mohon maaf. Saya mohon maaf ampun. Mungkin sampai situ saja pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita untuk pelajaran itu, Bandung, itu lagi bisa bikin doa. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang ini, sebelumnya kita berdoa, mulai. Selesai. Oke. Karena waktu sudah menunjukkan jam setengah 12 siang, pasti mau pulang ya, karena kita sudah dipulangkan setelah ini ya. Sekolah kita mau disemprot. Akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.